Warahmatullahi wabarakatuh, Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Risa. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih Bu Rizka ya, saya sudah dikasih waktu untuk ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Oh ya gini Bu Rizka, untuk saya mau minta izin dengan untuk ikut kegiatan pembelajaran dalam kelas jenengan nanten. Kira-kira pareng mboten? Pareng mawon Bu. Terima kasih Ibu ya. Sambil untuk persiapan mungkin Ibu untuk persiapan saya juga nanti, misalkan nanti mata pelajarannya apa Ibu nanti dalam kelas ini gitu? Di kelas saya nanti tema itu isinya hari ini tentang dongeng. Oh ya, pasti dongeng ya. Terus tujuan dari pembelajaran tersebut kira-kira apa Ibu? Melatih anak untuk mendengarkan secara baik. Jadi nanti anak itu saya bacakan atau beri dongeng, mereka duduk manis lalu mendengarkan. Oh seperti itu, Jadi nanti pelajarannya itu berarti tema khususnya untuk mendongeng ya? Iya hebat sekali. Terus persiapan apa saja yang nanti Ibu Rizka siapkan? Persiapannya kalau dongeng ini kan pasti ada lebih menarik, itu ada gambarnya. Jadi nanti anak sambil saya menceritakan, saya beri gambaran. Gambaran ini menceritakan ini gambar misalnya kancil mencuri timun atau dongeng kelinci melawan kura-kura. Seperti tadi ditunjukkan gambarnya langsung seperti itu ya, sambil jenengan menceritakan seperti itu. Terus kemudian metode apa yang nanti akan digunakan Bu? Misalnya tujuannya, maksudnya Ibu misalkan Bu Rizka menggunakan metode apa, itu nanti buat apa tujuannya seperti itu? Kalau saya menggunakan metode ceramah, soalnya kan mengenai dongeng, jadi kebanyakan pasti berbicara. Oh iya, baik. Kemudian tadi selain buku mungkin ada lagi nggak alat dan bahan-bahan apa yang mungkin nanti bisa dipersiapkan oleh Bu Rizka? Saya membawa print outan gambar. Nanti kalau setelah saya selesai menceritakan, nanti anak saya suruh maju tadi menceritakan tentang apa, menempel gitu. Jadi ceritakan kembali menempelkan. Jadi alatnya mungkin ya pakai gambar. Berarti nanti kalau setelah diceritakan masih ingat nggak anak-anak seperti itu ya? Terus menempelkan gambar-gambarnya sesuai dengan urutan cerita. Kemudian Bu, setelah semua tadi sudah disiapkan RPP dan alat dan metodenya, mungkin Ibu bisa menceritakan ya, misalkan tahapan-tahapannya, maksudnya urut-urutannya dalam pembelajaran nanti seperti apa? Urutannya itu nanti yang pertama saya memberi gambaran dulu kepada anak-anak, nanti akan menceritakan sebuah dongeng. Kalau biasanya kan anak semangat, jadi nanti kalau mau atau tidak, kalau mau jadi anak-anak harus tenang dulu, harus diam gitu. Gitu. Jadi pancingan dulu dikasih pancingan. Nanti kalau ada pembelajaran sekarang dongeng seperti itu ya, anak dia terpancing gitu ya. Hebat sekali pasti. Kira-kira ya Bu ya, nanti dilihatnya nanti setelah jenengan sudah memperlihatkan semuanya, kira-kira ada tidak Bu nanti misalkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi misalnya dalam pembelajaran ini? Kesulitan mungkin ada, soalnya kan setiap anak memang berbeda. Kadang anak itu cenderung mungkin ada yang suka pembelajaran tentang dongeng, ada yang basicnya matematika, mungkin akan jenuh. Kadang anak diceritakan gurunya ngomong saya kan jenuh, jadi mungkin menjahili temannya biasanya yang satu diam dijahili otomatis kan jadi rame satunya itu. Kesulitan dari perhatian anak mudah bosan seperti itu ya anak-anak. Terus kemudian bagaimana Bu ya, kan ya macam-macam kan seperti itu, anak-anak kan ada yang bosan seperti itu. Mungkin ada strategi khusus biar mendapatkan perhatian dari anak seperti itu. Strategi khususnya ya kurang lebih memberi pancingan itu tadi. Pokoknya kalau
apa mau pembelajaran dongeng harus dia atau mungkin dikasih reward. Biasanya anak kan kalau nanti mendengarkan terus bisa maju ke depan menceritakan itu dikasih reward, entah itu jajanan atau apa itu kan anak biasanya senang terus semangat mengikuti. Kasih rewardnya mungkin seperti itu, bintang-bintang seperti itu, anak-anak suka ya dikasih bintang. Terus kemudian Bu, setelah kegiatan pembelajaran ini nanti kan nanti kira-kira diharapkan dari siswa nanti anak-anak seperti apa Bu? Saya harapkan anak-anak itu lebih mau memperhatikan gurunya ketika menerangkan pembelajaran, tidak hanya pembelajaran yang mereka sukai, jadi kan yang mungkin mereka tidak suka itu lebih memperhatikan, terus belajar dengan sungguh-sungguh. Iya, baik sekali Bu. Terima kasih Bu ya. Kali ini nanti setelah kita bincang-bincang seperti ini, saya mohon izin untuk ikut ke dalam kelas nanti. Terima kasih Bu Rizka. Sebelum masuk ke kelas saya sudah berterima kasih dulu karena sudah dikasih kesempatan. Begitu monggo saya ikut ke kelas nggih. Selamat pagi Bu Risa. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat hari. Alhamdulillah. Baiklah Bu Risa, alhamdulillah pada hari ini kita masih dipertemukan dapat dipertemukan kembali di kegiatan program calon guru pemuda ini, yaitu di kegiatan pendampingan individu yang terlarang. Bu Risa, nanti terkait pendampingan kita hari ini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan di sini Bu Risa. Nanti fokusnya ada 4 hal. Yang pertama nanti terkait penerapan aksi nyata modul 3.1, kemudian juga rancangan program yang berdampak pada murid, kemudian juga pengembangan komunitas praktisi, dan juga nanti ada dialog pasca observasi pembelajaran dengan teman sejawat yang kemarin sudah dibimbing untuk membuat RPP. Sebelumnya menindaklanjuti dari PI 4 kemarin bisa. Kemarin kan saya mengimbau untuk mendampingi teman sejawat itu untuk membuat RPP yang berdiferensiasi. Saat menikah sudah dilakukan Insyaallah. Alhamdulillah. Kemudian selama 1 bulan terakhir ini bisa di pembelajaran daring, kira-kira yang dipelajari apa saja materinya? 3.1 dan 3.2 dan sampai 3.3 ya. Saya belajar mengenai diantaranya aset yang ada di sekolah, bagaimana menggunakan aset yang ada di sekolah, terus kemudian bagaimana aset itu bisa digunakan untuk untuk anak, terus kemudian juga untuk hal-hal yang positif. 3.1 juga saya juga banyak belajar di sini bagaimana ternyata itu banyak aset-aset yang ada di sekolah ini yang masih belum bisa dimaksimalkan. Oke, Brisa, terima kasih Bu karena selama 1 bulan terakhir ini dia juga aktif di kegiatan pembelajaran kita, aktif di daring maupun di luring seperti itu. Semoga nanti ke depan panjenengan bisa lebih semangat lagi hingga sampai selesai kegiatan di program guru pemuda ini. Terkait dengan hasil observasi pada teman sejawat sudah dilakukan hari ini. Oke. Baiklah Brisa, nanti terkait beberapa hal dibahas. Yang pertama terkait dengan penerapan aksi nyata di modul 3.1. Yang pertama terkait proses pembuatan atau pemetaan sumber daya yang ada di sekolah. Kira-kira dari Bu Risa bagaimana cara Ibu untuk menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Saya untuk mengidentifikasi sumber daya di sekolah, pertama saya mencari dulu apa saja yang ada di sekolah seperti itu. Kemudian yang bisa digunakan sekolah. Kemudian setelah itu saya menggolongkannya seperti itu. Ini termasuk aset apa? Aset finansial atau kemudian apakah ini termasuk aset di lingkungan masyarakat, lingkungan hukum atau
jadi semua aset-aset tersebut setelah saya menggolongkannya seperti sebagai aset manusia, seperti kan ada murid juga, ada guru, seperti itu yang termasuk aset manusia di sini. Jadi saya bagaimana semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi bagaimana juga guru, pertama guru memberikan semua kemampuannya atau semua aset-aset yang ada dalam dirinya untuk mengembangkan anak seperti itu. Jadi aset anak tersebut jadi bisa tambah berkembang seperti itu. Dan kemudian setelah berkembang anak-anak, aset yang kita punya seperti anak seperti itu, dia bisa tambah berani misalnya seperti itu, semakin mandiri, semakin dia juga bisa bertanggung jawab dengan sendirinya. Kemudian aset yang ada juga di sekolah itu kalau manusia mungkin ya salah satunya juga lingkungan masyarakat sekitar seperti itu. Jadi kerjasama dengan masyarakat, wali murid dan menemukan dan mengidentifikasi aset-aset yang identifikasi. Dan bisa juga kan kita misalkan kita belum tahu misalnya apa yang bisa kita gunakan di aset yang di luaran seperti itu, nanti mungkin dengan memanfaatkan aset seperti komite atau wali murid bisa menunjukkan misalkan kita bisa ada aset yang misalnya bekerja sama dengan misalnya ada pabrik apa atau apa, mungkin masyarakat lebih tahu, lebih paham, lebih mungkin sekitar sekolah itu lebih. Kemudian ketika panjenengan mengidentifikasi aset yang ada di sekolah di sekitarnya, apakah ada kendala atau tantangan? Seperti apa tantangannya? Ya banyak sekali tantangannya ya. Selain kalau kemarin kan ada beberapa 7 macam aset atau apa gitu. Salah satunya itu mungkin dari dana ya, dari dana BOS, dan mungkin kendalanya dari pembiayaan misalnya seperti itu. Kita tuh ingin berkembang, tetapi kadang-kadang kita terhambat dengan adanya pendanaan yang kurang, minimnya dan pendanaan seperti itu. Jadi juga menghambat keputusan juga. Jadi keputusannya sebenarnya sudah seperti ini, bersama-sama teman-teman biasanya merancang seperti ini, tapi akhirnya ya terkendala karena kemudian cara berusaha atau solusinya bagaimana agar hal yang menjadi kendala tadi itu tidak menutup kemungkinan dengan adanya halangan itu tadi, kita atau identifikasi dari aset-aset itu tetap berjalan dan bisa dilaksanakan dengan maksimal seperti itu. Solusinya itu gimana? Solusi dari kendala seperti itu karena memang dana dari pemerintah juga tidak ya cukuplah, kurang, bisa cukup untuk cukup saja untuk yang lain-lain misalnya kurang, misalnya dengan buat dari guru kita mencari cara bagaimana semua kegiatan itu tidak terhalang hanya karena dana seperti itu. Kami biasanya misalnya kalau kegiatan outing kan biasanya membutuhkan dana juga seperti itu, jadi bekerja sama dengan wali murid seperti itu. Kalau anak-anak kan biasanya terkadang kalau ada kegiatan outing misalnya anak-anak juga diberi kita mintain masukan, misalnya kalian ingin yang outing kelasnya yang seperti apa, mungkin di kelas sejarah atau mungkin di hutan atau di dunia seperti itu. Jadi kalau misalkan kita kan dananya misalnya kurang, bagaimana caranya misalnya gitu. Kalau anak-anak antusias tuh biasanya mereka memberikan ide, misalkan ya kita mau kita bersama-sama bayar segini buat buat transportasinya, terus nanti untuk makan nggak usah Bu, misalnya seperti itu, bawa sendiri seperti itu. Oh iya, terus kadang ya bawa dari dulu, bawa bekalnya bawa nasi lo ya, seperti itu. Karena kan anak-anak kalau bawa bekal kan ya jajan saja seperti itu. Jadi ada kesadaran dari anak ya, bagaimana agar kegiatan tersebut bisa tetap berjalan. Juga nanti kan kalau minta uang juga
kembali ke Iya. orang tua. Biasanya Iya. kalau anak-anak jadi orang tuanya dia selalu mendukung seperti itu kalau kegiatan. Kemudian kira-kira untuk perasaan Bu Risa bagaimana ketika Bu Risa alhamdulillah bisa mengidentifikasi ya aset-aset yang ada di sekolah dan juga lingkungan tadi. Iya. Ya alhamdulillah perasaannya juga apa ya senang sekali bisa menemukan atau mengidentifikasi mengelompokkan juga ternyata kita tuh nggak sadar ternyata kita memiliki aset yang banyak terpendam seperti itu yang ternyata selama ini masih kurang dan pemanfaatannya seperti itu. Alhamdulillah senang sekali. Kemudian untuk pertimbangannya bisa pertimbangan apa yang panjenengan gunakan dalam memilih sumber daya dan sebagainya. Pertimbangannya untuk memilih juga pertama ya kebutuhan anak juga. Anak-anak di sini dia kesukaannya apa seperti itu. Jadi melihat kebutuhan anak mereka minatnya seperti apa gitu. Jadi kita bisa mengarahkan atau kita bisa bersama-sama ke yang mereka minati. Misalkan mereka suka kalau misalnya selama ini masih sekitaran apa ya jalan-jalan seperti itu apa namanya hiking seperti itu ya seperti itu hiking saja seperti itu. Jadi minatnya anak itu ke alam seperti itu. Jadi aset yang bisa kita gunakan seperti itu ya ternyata ya lingkungan di alam sekitar seperti itu. Kemudian pertimbangan seperti itu kemudian juga pertimbangan dari mungkin kondisi alam juga misalnya kita mau mengadakan seperti kegiatan seperti itu kondisi alamnya seperti apa gitu kita bisa cuacanya bisa seperti itu jadi kita mungkin bisa tetap dilaksanakan tetapi mungkin di lain hari seperti itu dan juga mungkin yang lainnya kita pertimbangannya mungkin dengan ya dana seperti itu mungkin dengan dana yang seadanya seperti itu kita bisa anak-anak bisa belajar dengan puas tanpa harus banyak mengeluarkan biaya seperti itu. Kemudian apakah terdapat hal lain bisa ketika panjenengan melakukan identifikasi ya seperti ada di sekolah seperti yang kita pelajari kemarin ada 7 ya seperti itu. Selain itu apakah ada hal baru yang panjenengan temukan waktu panjenengan mengidentifikasi seperti itu? Kalau hal baru di sini apa ya? Karena di lingkungannya ini masih lingkungan sekolah saya ini masih utamanya ya jauh dari pusat pemerintahan kecamatan seperti itu ya pusat keramaian juga seperti itu. Untuk hal-hal baru masih belum ditemukan seperti itu. Tapi kalau 7 modal kemarin kita sudah ada ya sebenarnya. Kalau modalnya insya Allah sudah ada ya salah satunya yang tentang ya bekerja sama dengan mungkin dinas pendidikan kecamatan Sukoharjo seperti ini. Terima kasih banyak. Kemudian selanjutnya terkait proses pengambilan keputusan mereka. Jadi berdasarkan hasil pemetaan yang sudah dilakukan di tadi, bagaimana hal tersebut itu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Dalam pengambilan keputusan itu yang paling penting selain hal-hal yang tadi juga mungkin dengan dukungan dari Bapak dan Ibu guru itu juga mempengaruhi pengambilan keputusan juga sebenarnya. Jadi mungkin dari misalkan banyak pertimbangan seperti ini mungkin terus Bapak dan Ibu guru memberikan semangat misalnya mungkin kita bisa misalkan karena mungkin salah satu kita bisa bagaimana kalau masing-masing dari kita misalkan ada membantu atau ya pokoknya saling membantu lah yang misalnya bapak yang satu punya apa dalam
kegiatan, misalkan kalau di sekolah kan memang apa alatnya kan memang terbatas ya. Bapak yang misalnya punya proyektor misalnya boleh dibawa, misalnya dalam pembelajaran nanti dia terus mungkin dalam atau mungkin itu apa sih namanya itu soundnya misalnya kurang, gimana kalau di dalam ruangan kan harus ruangan tutup. Kalau misalnya kita menonton film dokumenter dan lain-lain kan harus seperti itu. Jadi kita karena hal-hal yang minim seperti itu kita jadi bisa terlaksana. Kemudian kira-kira Berisa dari proses pemetaan budaya itu tadi, apakah ada hal yang perlu ditemukan atau perlu dievaluasi? Terutama terkait hubungannya dengan pengambilan keputusan. Banyak hal yang perlu dikembangkan di sini dalam hal pengambilan itu seperti apa ya? Banyak sebenarnya saya masih kurang sekali, masih belum secara maksimal untuk mengembangkan semuanya seperti itu. Jadi masih banyak itu walaupun kendalanya bisa teratasi seperti itu, jadi maksudnya bisa terlaksana tapi kurang maksimal seperti itu, yang harus dikembangkan seperti itu. Misalkan terutama yang perlu dikembangkan ya mungkin dari lingkungan, misalnya gitu, kerjasama dengan lingkungan, komite. Kenapa seperti itu? Karena memang kita sangat terbatas, semuanya minim sekali, jadi semuanya perlu bantuan dari pihak luar, pihak selain di sekolah seperti itu untuk mendukung semua kegiatan kita. Jadi ya masih banyak hal yang perlu dikembangkan. Kalau yang menurut Berisa hal yang bisa mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil itu apa saja? Yang bisa mendukung itu sebenarnya ya selain guru, selain siswa juga dinas terkait. Nah, saya biasanya juga setiap kegiatan itu saya selalu mengkonfirmasikan kepada dinas pendidikan bahwa sekolah kami memiliki ada kegiatan seperti ini, bagaimana. Jadi saya ada masukan dari dinas pendidikan, dari utamanya pengawas ya di dinas pendidikan seperti itu. Jadi memberikan masukan tentang bagaimana kegiatan ini harus apa yang harus dipersiapkan. Misalnya kan kalau satu kegiatan harus, walaupun itu kegiatan kita harus merancang proposal kegiatan gitu ya, walaupun paling proposal kegiatan ya nanti kalau sudah dibuat atau apa mungkin bisa ditunjukkan kepada dinas terkait mereka, terus sama kalian komite kan semuanya melibatkan dari itu juga. Enggak hanya sendiri, jadi semuanya harus tahu. Jadi kalau ada harus terlibat seperti itu, harus bersama-sama bagaimana. Jadi hanya berapa yang tahu. Harus. Jadi bagaimana bisa maksimal juga. Jadi enggak kegiatannya hanya kita saja, jadi kurang maksimal lah. Nah, kalau yang lain kan kalau ada masukan lain dari pihak lain kan jadi luar biasa. Kemudian dari pengalaman Berisa ya, sebelum di program guru penggerak ini atau bukan saat ini, pernahkah Berisa mengalami sebuah dilema etika seperti itu? Jadi ceritakan kasusnya seperti apa? Sebelum saya mengikuti ini bisa terkait dengan dilema etika dengan rekan sejawat juga bisa, dengan murid juga bisa. Sebelum mengetahui tentang ada dilema etika seperti itu, ada dilema juga tentang murid juga. Saya baru masuk seperti itu dengan murid kita. Jadi kan ada dilema juga. Anak-anak itu misalkan ya mungkin keinginan saya misalkan memangnya dianya bagaimana anak-anak itu bisa mengikuti kegiatan itu dengan semangat, dengan minatnya gitu. Jadi
kita memberikan banyak ekstra itu, jadi mereka tuh biar terlihat dia tuh sebenarnya minatnya di mana seperti itu. Tapi ya itu terus habis itu kadang-kadang kan ada anak juga, dia tuh namanya anak kadang-kadang belum bisa ditebak dia tuh sukanya apa, minatnya apa. Jadi saat kita seperti itu, anaknya kok misalnya males seperti itu, jadi kadang-kadang kita juga menghubungi orang tua juga. Nah, orang tua itu gitu cuma bilangnya ya emang agak apa namanya agak capek, kalau capek sudah males, kalau dia nggak mau ya sudah seperti itu. Jadi kita juga minta tolongnya kan juga nggak bisa memaksa juga gitu. Jadi minta tolong motivasinya bagaimana seperti itu, gitu kan. Tapi berikutnya ternyata kan ya anaknya itu iya sama saja seperti itu. Dan tidak lanjutnya seperti itu. Jadi kita bingung juga, karena kita di sekolah kita memaksa, jadi satu orang tuanya mungkin di rumah juga sebenarnya saya juga bilang sebenarnya putra jenengan itu ini ya termasuknya ke salah satu dari putranya. Jika saya bilang Quran sebenarnya bisa, tapi kok saya minta suruh seperti ini nggak gitu, nggak mungkin dereng belum tahu nih sukanya apa, gitu kan motivasi mau dipenuhi, tapi sekarang gitu mungkin saya juga perlahan mungkin nanti lambat laun kalau dia sudah mungkin pemikiran anaknya dewasa, pikiran dewasa seperti kita, mungkin suatu hari nanti dia bisa berubah lah. Jadi intinya kadang ada misalnya ekstra ya, kita pilih kadang hari ini milih itu, besok milih ini, hari ini kalau sering anak kadang pilihannya bentar-ganti itu juga sudah di rumah ya. Terus nanti pilih ini ternyata kok tidak maksimal, kerja sama dengan orang tua ternyata nggak ada tindak lanjutnya, kita. Kemudian kalau terkait dengan komunikasi Jawa, mungkin kan mungkin ada ibu mungkin yang sering izin atau gimana kan sebagai kan juga kalau misalkan dia izinnya misalkan mau apa, misalkan ada keluarga yang sakit atau apa seperti itu, terus besok kan ada juga izin apa gitu situ, jadi kan dilema juga dari teman-teman yang lain kok sering izin, jadi seperti itu. Tapi dalam kondisi seperti itu saya mungkin manggil ibu itu langsung apa yang berdekat dari ibu yang lainnya, saya bilangin saya memberikan masukan dan mungkin apa lebih di keluarga yang terpenting saja, insya Allah mungkin mengerti gitu. Jadi mungkin tidak harus selalu sedikit apa tapi suatu hari misalkan itu benar-benar dalam kesulitan, jadi kan nggak ada yang percaya biasanya seperti itu. Jadi ya kalau kita tuh nanti ya gimana dia gimana gitu. Nah kadang-kadang dia kalau sudah saya buat dulu terlebih dahulu ke yang seperti itu, nanti dari mungkin motivasi apa ya namanya refleksi kegiatan dan refleksi harian saya menyampaikan misalnya mengingatkan Oke, kemudian terkait dengan kasus dengan tadi, apakah dengan mengambil keputusan tadi sudah berdasarkan prinsip yang ada di proses pengambilan keputusan mungkin dalam kadang-kadang kan kalau pengambilan prinsip
pengambilan keputusan itu hampir gitu. Kadang-kadang kita mau menggunakan tuh kadang-kadang keserempet sedikit gitu. Jadi ya kita kalau antara sampai 100 gitu ya, mungkin antara 85 gitu sih mungkin bisa saya Allah Bisa proses Iya. bisa dipelajari gitu. Jadi saya juga mulai berusaha, oh ternyata ini termasuk 25 etika, termasuk ini apa namanya saya ini konten, jadinya ya sudah mulai belajar. Iya, sambil belajar sambil praktek. Kemudian menurut Ibu terkait dengan proses pengambilan keputusan ini, apakah ada yang perlu dievaluasi pada saat berkembang itu? Iya. Evaluasi mungkin dari saya juga pengambilan keputusan itu harus dipikirkan dengan matang juga tanpa melibatkan emosi. Maksudnya kalau wanita kan ambil keputusan kadang-kadang emosinya macam-macam ya, bukan hanya marah gitu, mungkin kasihan atau mungkin apa-apa. Jadi kita mikirnya lebih harus diperbaiki lagi, mungkin lebih lihat ini nanti kalau ambil keputusan ini ke belakangnya bagaimana, nanti dampaknya ada enggak, mungkin ya setidaknya kita ada mengambil keputusan dampak yang dia itu positif, enggak ada negatifnya. Juga bersama terima kasih banyak terkait dengan refleksi proses pengambilan keputusan ya. Dan selanjutnya terkait rancangan program ya. Rancangan program positif tentunya ini yang berdampak pada murid atau pada anak. Sampai saat ini apakah bisa membuat sebuah program yang ada di lembaga Ibu yang gimana program tersebut bisa berdampak positif pada murid? Iya, saya di sini kalau sebelumnya saya sudah membuat program itu, terus berikutnya ini saya ada program seperti itu, hal positif yang seolah juga berdampak semuanya pada murid ya, seperti kegiatan. Sebenarnya ini saya menggantikan programnya namanya program kegiatan semester. Mungkin dalam kegiatan semester itu di setiap semester beda-beda. Jadi semester ini misalkan semester 1 itu ya setengah semester, tapi kegiatannya dan kegiatan itu adalah kegiatan yang melibatkan orang tua dan anak. Untuk semester 2 programnya nanti ya seperti kegiatan yang outing seperti itu melibatkan anak. Ini ada program saya yang sudah kita rancang dengan guru lain. Di situ adalah namanya pentas hasil karya, pentas ini dan hasil karya siswa seperti itu. Nah, dalam pentas ini dan hasil karya siswa nanti kami berencana untuk melibatkan siswa, bagaimana nanti setiap kelas itu anak-anak kalian mau memberikan nanti ada kegiatan seni dan pameran kesenian. Nah, ingin memberikan atau memamerkan hasil karya apa, boleh terserah lah, boleh hasil karya kerajinan tangan atau mungkin kerajinan tangan yang berupa mungkin anak-anak kalau biasanya itu bentuk apa, atau tempel-tempelan atau apa, pokoknya semua hasil karya kalian dari setiap kelas. Terus juga nanti juga mengembangkan sikap mereka, kemandiriannya juga, jadi keberaniannya mereka, tanggung jawab mereka. Jadi mereka kalau diberitahu ada misalnya ada akan teknis gitu kan, mereka harus punya tanggung jawabnya bagaimana mereka bisa mereka kan mesti terlibat dalam kegiatan yang tampil juga kalian seperti itu, yang semua kegiatan ini jadi baik itu karena kalian juga dan ibu guru membantu dan mengarahkan. Terus kemudian semua hasil karya itu semuanya adalah punya guru. Nah, tapi kadang-kadang dalam kegiatan seperti itu anak-anak kan kalau semuanya kan harus berlatih di dalam latihan seperti itu, karena kadang ada yang males, ada yang apa, jadi perlu motivasi yang
motivasi keras dari pihak saya juga, fakultasnya dan kelas soalnya untuk anak-anak itu kalau nggak dimotivasi dengan sangat keras bagaimana seperti itu, mereka tetap masih kurang gregetnya seperti itu. Berarti kayak edukasi itu tadi diadakan ketika 1 semester sekali apa? Iya, Satu tahun dalam sekali. setengah semester. Setengah semester. Iya, setengah semester. Biasanya gantian. Terus itu barengan kelas 1 sampai kelas 6 apa? Iya, kelas rencana di kelas 1 sampai kelas 6 langsung mereka di hasil karya mereka akan misalnya kita akan Pajang membuka gitu ya? terlebar gitu di ruang luar seperti itu. Pameran Nanti seperti pameran itu. ya, nanti kita juga insya Allah juga melibatkan orang tua, mereka akan diundang untuk melihat hasil karya putra putri, melihat karya seninya mereka, terus lihat mereka bagaimana mereka mementaskan hubungan mereka, memperlihatkan kemandirian mereka dan keberanian mereka. Berarti kalau yang ini masih programnya ya, belum dilaksanakan belum. Kemudian terkait dukungan Brisa terkait program tadi ya, luar biasa yang sudah kami sampaikan tadi. Kira-kira dukungan dari mana saja yang Ibu perlukan agar program itu bisa segera berrealisasi dengan baik? Seperti kegiatan-kegiatan yang sebelumnya, saya juga akan melibatkan yang selain guru dan murid, saya juga melibatkan komite sekolah seperti itu, di mana komite sekolah nanti juga kita jelaskan tentang kegiatan tersebut, terus kemudian ke wali murid. Mungkin nanti kalau ada murid yang ingin tahu detailnya atau apa, kan kalau kita sudah menjelaskan, mungkin kalau kurang jelas kan mungkin bisa tanya ke komite. Terus saya juga ada kegiatan juga termasuk pengawas kelas, saya selalu melibatkan beliau juga, melibatkannya dengan ya sebagai dukungan juga, memberikan dukungan motivasi. Kalau misalkan ada dari pihak luar datang, tentunya anak-anak termotivasi untuk tambah semangat ya untuk mengikuti kegiatan itu. Mungkin dari yang lain-lain. Kira-kira bisa dari program tadi ya sudah banyak rancang tadi, ada kendalanya nggak atau tantangannya? Iya, ada juga kendalanya ya. Kalau dilihat, kalau yang kita sudah pengalaman di kegiatan yang semester yang lalu seperti itu, mungkin banyak kekurangan di semester yang kemarin kegiatan itu. Nah, dalam kekurangan itu nanti di kegiatan semester yang ini yang kami programkan ini, kami banyak belajar dari yang lalu, jadi kita lebih kendalanya ya lebih memaksimalkan, terus kita lebih kemarin kita ada kekurangan apa, kita lengkapi di kegiatan berikutnya. Misalnya ada mungkin dari kalau kegiatan itu kurangnya apa namanya ya, apa itu namanya susunan acara itu apa sih namanya rundown acaranya kurang ter apa sih namanya kurang terorganisasi dengan baik. Maksudnya mungkin kalau dengan mungkin ada yang bilang kamu atau apa, mungkin kamu harus duduk di mana dan apa itu, kalau yang kemarin kan jadi itu untuk pembelajaran kami. Jadi di kegiatan kedepannya kami akan mengevaluasi dengan menyediakan tempat yang lebih nyaman seperti itu, dengan dekorasi yang lebih baik seperti itu. Jadi intinya tadi kurangnya koordinasi mungkin seperti itu. Semua pengalaman pertama ya, itu ternyata harus bisa. Jadi ada masukan juga dari kalau melibatkan pengawas, ada masukan ini seharusnya sebaiknya seperti ini, ternyata banyak sekali kekurangan yang ternyata ditemukan seperti itu. Ya dalam pikiran saya juga ternyata juga banyak di mana anak-anak juga kurang apa namanya
sosialnya, terus pembelajaran sosial emosinya masih juga kurang seperti itu, bagaimana cara menghargai orang lain seperti itu kurang. Jadi insya Allah nanti setelah kemarin, jadi ini pembelajarannya lebih digiatkan lagi. Selain diferensiasi dapat mungkin KSE-nya itu dulu untuk anak-anak. Terus kemudian untuk menghadapi tantangan tadi solusinya gimana bisa? Dari tantangan Dari seperti yang itu tadi, koordinasi, jadi kita lebih menyiapkannya lebih banyak waktu sebenarnya. lebih awal, jadi Lebih awal. lebih awal. Iya. Lebih dari awal terus anak lebih dia harus jadi bagian juga bagaimana belajar terus juga perlu sekali ketika pendidikan KSE Itu juga bisa diadakan bersih dulu ya sebelum hari itu, sehingga itu bisa kelihatan hal yang sekiranya perlu dilakukan yang kurang. Mungkin apa sih bisa, kemudian selanjutnya terkait bisa perkembangan ya, perkembangan komunitas praktisi seperti yang sudah banyak dipelajari di modul sebelumnya terkait komunitas praktisi, apakah pada saat ini ya, terutama di lembaga Brisa, apakah Brisa sudah membuat atau membentuk sebuah komunitas praktisi dan perannya Brisa di situ sudah praktisi di lembaga gitu ya. Kalau di lembaga saya di sini ya sebagai mungkin ya seperti itu ya. Jadi saya juga sebagai saya penanggung dan nanti mungkin sebagai apa namanya ya saling memberi, mungkin kalau saya punya pengalaman seperti itu kita bisa, saya bisa memberikan berbagi pengalaman pada guru lain, kepada ibu guru yang lainnya seperti itu. Dalam komunitas itu kita saling berbagi ya, komunitasnya itu kan ya komunitas ya seperti grup gitu ya, iya, semua guru gitu ya, semua di dan disitulah kita mencurahkan semua, misalnya mau membuat program-program apa, iya, kita sharingnya ya komunitas itu iya, masih sebatas itu ya Brisa. iya masih Oke. Nah, kemudian apa saja selain gini, selain di lembaga pendidikan mungkin di lingkungan atau mungkin di kecamatan, mungkin di provinsi, mungkin ada komunitas baru yang sekiranya Kajen ikuti di situ. Kalau komunitas saya baru ini masuk ke komunitas mungkin dari kegiatan kepramukaan komunitasnya ya, saya di situ sebagai bagian kok lupa saya seperti itu. Terus juga dalam kegiatan komunitas kami, komunitas baru karena gagasan dari maksudnya pertimbangan gagasan dari Bapak Pengawas juga, masukan juga bagaimana kalau kita mendirikan komunitas seperti itu. Jadi kami semuanya sama-sama dengan guru penggerak, sama-sama teman-teman penggerak seperti itu, kita membuat komunitas komunitas belajar berbagi di Kecamatan Semarang. RSB3 namanya seperti itu. Komunitas baru ya, dimana kami juga di situ kita nggak hanya berbagi kalau kita kan berbagi hanya di sekolah gitu ya, sama teman-teman dari masyarakat CGP seperti itu. Jadi dengan komunitas itu kami bisa berbagi satu kecamatan ya? Iya, ke semuanya seperti itu, saling berbagi ya. Di situ kami semuanya tugasnya nggak ada yang ketua, nggak ada yang sebagai sekretaris atau enggak, kami semua berbagi tugas seperti itu. Mungkin bisa berbagi, saya lebih sering mungkin sebagai narasumber, mungkin jadi narasumber bisa bergantian seperti itu. Kemudian juga ada yang sebagai moderator seperti itu, saling berganti peran, sebagai penanya berganti seperti itu. Jadi semua yang kami tahu, kami miliki, kami dapatkan pengetahuan dari JPP itu kami keluarkan ke seluruh kecamatan. Semoga nanti bisa istiqomah ya, dan bisa membentuk komunitas lain yang dimana komunitas itu bisa sangat bermanfaat tentunya untuk khususnya untuk mereka kita kembalinya juga.
Kemudian apa saja perubahan yang menyenangkan yang bisa dapatkan ketika panjenengan aktif di komunitas itu, ketika panjenengan terjun ikut di komunitas itu? Iya. Perubahan bagi saya sendiri ya, saya lebih kan walaupun dalam komunitas itu kita kan tahu sebenarnya tahu, tetapi ternyata ikut dalam komunitas itu ternyata ada walaupun sekecil apapun ada hal baru yang ternyata bermanfaat juga yang bisa saya dapatkan gitu. Misalkan dalam komunitas, misalkan sama-sama bergerak sama juga kan misalnya halnya yang kita dapatkan sama pembelajaran materi dapat, ternyata dalam kumpulan itu ternyata ada hal baru yang saya dapatkan, jadi itu sebagai suatu pelajaran dan motivasi dan motivasi diri saya sendiri, dan saya lebih apa ya, lebih percaya diri lagi seperti itu dalam, karena emang harus lebih, kalau dalam komunitas itu harus kita berani mengutarakan pendapat aktif ya, dengan kita yang bilang ternyata kita secara alaminya kita dituntut untuk berani mengutarakan pendapat, terus kita harus berani untuk apa namanya ya salah lah, berani salah, kalau nggak salah kita nggak akan belajar. Jadi terdapat hal yang menyenangkan juga dan banyak pengalaman baru yang ditemukan. Kalau hal-hal yang mungkin kalau dianggap yang membuat kita mungkin agak minder, semangat, kekurangannya lah, itu ada nggak bisa? Itu saja banyak sekali. karena saya banyak memiliki kekurangan itu, banyak punya. Sebenarnya saya tuh kalau saya anggap tuh saya tuh orang yang introvert itu tertutup sekali. Introvert itu kan tertutup pada sebenarnya seperti itu. Iya, saya betul. Jadi dengan bergabung itu saya dengan ketertutupan saya berusaha untuk membuka diri saya pelan-pelan seperti itu. Kemudian setelah panjenengan nanti insya Allah lulus deh dijaga penggerak ini nanti bisa ada keinginan dari panjenengan untuk membuat komunitas praktisi, dan nanti kira-kira yang ingin panjenengan lakukan atau program apa yang ingin panjenengan kembangkan di setelah panjenengan lulus dari program ini, untuk yang ingin dilakukan di komunitas praktisi panjenengan yang pertama, yang kedua mungkin komunitas-komunitas lain yang sekiranya panjenengan buat, panjenengan bentuk setelah program ini selesai. Kalau dalam komunitas ini masih belum ada bayangan seperti itu. Tapi kalau komunitas yang lama, seperti kan kita satu komunitas baru. Nah, di dalam situ itu ada program berbagi juga di situ, berbagi pengetahuannya ya sama seperti yang sebelum kita bisa saya berbagi. Dan di situ juga kemarin ada rancangan untuk membuat pro kegiatan untuk anak, di mana satu buku saja lah, mengadakan latihan tari seperti itu. Nah, di situ saya minta untuk sebagai tanggung jawab seperti untuk yang bagian praktiknya seperti itu siapa untuk itu yang anunya saya yang suruh. Kita kegiatan yang lain dalam itu ada apa namanya saling berbagi tuh, ada yang misalkan pandai matematika seperti itu bisa menularkan bagaimana pembelajaran yang menarik kepada anak-anak, tapi ya dari seperti itu. Misalnya ada temannya kemampuannya di seni ya kita bisa berbagi. Intinya ke anak-anak langsung gitu, mengajarkan anak. Ya, caranya seperti itu ya nanti ke depannya. Kemudian menurut Desa dukungan apa saja yang diperlukan agar komunitas praktisi panjenengan itu bisa berjalan dengan baik? Dukungannya itu dari karena itu dukungannya misalkan dari sesama pengurus praktisi sendiri, terus kemudian dukungan lainnya itu dari kan tadi seperti kan selain
maksudnya mungkin dari kegiatan dia itu sehingga semuanya kegiatan itu bisa berjalan. Soalnya kan kalau membawa anak-anak kan lingkungan jauh, kalau sekolahnya jauh banget, jadi mau membawa ke satu sekolah kan harus perlu kerjasama sendiri gitu ya. Jadi agar komunitas itu bisa berjalan dengan baik, kerjasamanya juga harus dengan beberapa pihak ya. Semakin banyak yang mendukung, insya Allah juga semakin maksimal. Oke, bisa terima kasih untuk diskusi kita atau refleksi kita terkait dengan beberapa poin, beberapa fokus kegiatan ini. Selanjutnya silakan nanti selalu bisa melakukan dialog konsultasi pembelajaran dengan termasuk jelas yang sudah kemarin yang sudah berjalan ya, untuk bisa dilanjutkan. Assalamualaikum Bu Rizka. Saya Bu Rizka. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Tadi habis di kelas ya. Di Bu Rizka kemarin kan kita sudah mengadakan kegiatan pembelajaran, terus kegiatan pembelajaran. Saya ikut di dalam kelas kita sudah mengadakan observasi juga. Nah, setelah setelah kegiatan kemarin, bagaimana pendapatnya Ibu Rizka dalam menyajikan pelajaran yang kemarin seperti itu? Pendapatnya itu kurang lebih anak-anak antusias, soalnya kemarin kan pembelajarannya tentang diri. Jadi anak-anak terlalu antusias, bersemangat mendengarkan, walaupun ada anak yang mungkin namanya juga masih anak-anak, kadang diterangkan agak wira-wiri di sana ke temannya, agak mami sedikit gitu. Tapi antusiasnya sangat baik ya, lebih senang ya. Alhamdulillah. Bagaimana setelah itu, bagaimana proses pembelajaran itu, apakah ya anak-anak tadi antusias ya? Bagaimana apakah sudah sesuai dengan rancangan jenengan seperti itu? Kalau dibilang misalkan 100% itu belum 100%, tapi hampir 90 lebih, 90% lebih itu sudah. Soalnya kan anak-anak kalau dongeng itu senang. Senang ya. Berarti lebih berarti pembelajarannya disukai mereka, disukai. Pas temanya dongeng. Iya. Apa yang perasaan yang memuaskan Bu Rizka dari pembelajaran kemarin? Kalau puas, saya itu puasnya memang namanya dongeng, anak-anak itu kan cenderung senang. Jadi anak-anak lebih memperhatikan apa yang beda sebelumnya, seperti pembelajaran sebelumnya. Kalau misalkan dibarengi pembelajaran dulu susah, kalau ini lebih memperhatikan. Gitu. Ada mungkin ada anak-anak yang semuanya sudah bisa membaca di kelas 2. Sudah, tapi ada beberapa anak yang belum lancar. Jadi harus masih diedra gitu ya, yang mungkin sudah bisa ya, jadi mereka bisa belajar juga dari dongeng itu ya. Bagaimana menurut Ibu ketercapaian dari tujuan pembelajaran bersama Ibu? Kalau menurut saya ketercapaiannya alhamdulillah anak-anak semua. Jadi anak-anak bisa menangkap apa yang saya ceritakan mengenai dongeng tersebut, paham dari apa maksud dongeng tersebut, cerita. Iya, karena memang anak-anak suka pas juga, jadi hampir sudah tercapai nanti dia tujuan pembelajarannya ya. Alhamdulillah. Kalau dalam kegiatan kemarin mungkin ada tidak ya kesulitan dari yang orang siswa? Kesulitannya itu kalau siswa ya ada sedikit, cuma kan memang kalau pembelajaran di dalam tema itu kan campur-campur. Jadi ini tadi kemarin itu khususnya dongeng itu kalau kesulitannya cuma ya anak kadang sering wira-wiri, kurang mendengarkan gitu. Jadi ada anak yang anteng terus mungkin agak jenuh sedikit, enggak gitu.
Oh, Jadi kesulitannya kinestetik gitu ya, gerak-gerak. kesulitannya itu. Iya. Jadi apa kesulitannya dari Beriska? Kalau kesulitan saya itu dengan menceritakannya itu harus apa sesuai dengan mungkin yang mereka bahasa yang mereka pahami. Jadi tidak selalu istilahnya sama dengan misalnya kan bacaan Iya. gitu. Jadi harus menyesuaikan dengan istilah-istilah yang mereka pahami. Berarti apa namanya kreasinya Bu Rizka untuk menyampaikan cerita dan iya. Jadi lebih malah anak-anak lebih menarik gitu, lebih senang ya. Lebih senang. Lebih senang soalnya sesuai dengan bahasa mereka juga. Terus kemudian bagaimana apa namanya alternatif dengan untuk menghadapi kesulitan yang dihadapi sekarang? Kesulitannya mungkin ya belajar meningkatkan apa itu memahami bahasa anak-anak. Nah, terus cara agar anak itu tetap mau memperhatikan kita ketika di dalam kelas waktu kita menceritakan atau menerangkan. Oke. Apakah anak-anak juga terlibat dalam kegiatan itu ya Bu ya? Nggih, Bu. Soalnya selain menonton video saya beri apa itu gambar suruh menempel-nempelkan. Anak lebih senang lagi, lebih semangat. Oke, baik sekali ya. Apa namanya ya? Jadi semua kegiatan pembelajaran di kelas itu ya 90% lah sudah sesuai dengan minatnya mereka suka sekali mendengar cerita-cerita dari Bu Rizka seperti itu ya. Dan kemarin saya juga di dalam kelas ya diperhatikan juga. Ya benar tadi ada anak juga yang memperhatikan ceritanya juga memang ada anak yang apa namanya kinestetik ya, memang perlakuannya harus berbeda ya Bu ya. Jadi dia lebih banyak kecenderungannya itu nggak bisa duduk tenang gitu Bu ya. Jadi seperti itu saya lihatnya. Mungkin Bu ya atau selain bercerita mungkin anak yang bagaimana kalau mungkin bisa dalam pembelajaran dalam kelas mungkin dalam dongeng juga kan mungkin anak-anak yang misalnya yang sudah perhatian mungkin bisa menceritakan kembali ataupun mungkin ya jadi anak-anak yang apa namanya yang kurang aktif misalkan yang hanya diam saja atau mungkin yang rame sendiri itu bisa dia terlibat juga menceritakan Ayu tadi Rizkanya cerita tentang apa seperti itu bisa menceritakan kembali seperti itu ya. Oke. Baik, Bu Rizka setelah kegiatan kemarin mungkin ya dia apa yang akan Bu Rizka lakukan mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin lebih meningkatkan lagi apa itu pembelajaran dari tema-tema sebelumnya. Jadi kan nanti agar anak itu lebih semangat lagi, lebih mau memperhatikan tentang pelajaran dimulai sampai pelajaran Biar melibatkan mereka mungkin ya. Mungkin. Baik Bu Rizka, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Kemarin terima kasih juga sudah mengizinkan saya untuk ikut menyaksikan kegiatan pembelajaran selanjutnya di kelas. Semoga nanti di kemudian hari setiap tujuan-tujuan pembelajaran yang muncul dengan rancang dengan susun semoga bisa berjalan dengan lebih baik dan apa nama anak-anak juga bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Terima kasih Bu Rizka. Terima kasih Bu Rizka ya, banyak sudah mempraktekkan untuk dialog pasca formasi pembelajaran ya. Semoga dengan adanya coaching tadi dengan teman sejawat tadi bisa menjadi tidak lanjut teman sejawat lanjutnya untuk memperbaiki proses belajar yang pertama ini. Baiklah Bu Rizka, untuk selanjutnya kira-kira dari Ibu ketika sudah menjalani ya program ini sebagai calon guru tunggal ini, menurut Ibu apakah ada hal atau materi ya, fokusnya di materi dari awal modul 1 sampai 3 ini yang sekiranya paling Ibu sukai atau yang paling Ibu kuasai itu materi apa ya? Yang paling saya
saya dan saya itu biasanya ada pembelajaran yang melibatkan murid seperti mungkin belajar berdiferensiasi dan KSE itu saya lebih suka ya semuanya suka tapi lebih lebih suka lagi ke belajar diferensiasi dan mungkin dengan diferensiasi itu mungkin anak-anak kan lebih langsung ke pusatnya seperti itu sesuai dengan kebutuhan mereka seperti itu. Dan untuk pembelajaran sosial emosinya untuk anak-anak juga bagaimana nanti anak-anak juga bisa lebih baik lagi maksudnya emosinya, sosialnya seperti itu bisa untuk kehidupannya di masa depan. Berdiferensiasi karena itu langsung berhubungan langsung ya dengan anak dan bisa berdampak langsung dengan kira-kira terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu yang berhubungan dengan sukai dan kuasai gitu. Kira-kira selain itu, berarti kan yang dikuasai sekarang yang materi yang menurut bisa membingungkan dan mungkin ingin dipelajari lebih dalam lagi itu materi apa bisa? Itu mungkin dalam modul yang ini tiga ini penggunaan pemanfaatan aset itu masih sulit sekali karena penerapannya itu masih sangat masih bingung saya bagaimana caranya bisa menerapkan aset itu bagaimana caranya untuk mengelola aset yang ada dan bagaimana untuk bisa kerjasama dengan aset-aset yang lainnya di luar sekolah itu masih perlu belajar lagi. Jadi bisa rencananya bagaimana agar untuk materi yang masih ingin dipelajari tadi loh bisa maksimal dari bisa sendiri mungkin ada titik tertentu mungkin ada teman-teman yang mungkin sudah pernah misalkan bekerja sama dengan misalkan sebenarnya satu mungkin saya melihat ada kerjasama dengan seperti outing kelasnya bukan hanya dia mungkin di tempat di 501 atau di Polres seperti itu saya ada caranya seperti apa itu mungkin saya bisa mulai mencari lembaga pesantren yang sudah melakukan lembaga seperti itu jadi bisa sharing bisa bisa terima kasih banyak hari ini atas berbagi praktek baiknya ya sekali lagi saya mengapresiasi panjenengan karena sampai saat ini panjenengan masih bersemangat dan aktif dan mengikuti kegiatan program guru pembar ini. Selanjutnya bisa untuk persiapan PI 6 ini saya sampaikan nanti ada dua hal yang perlu panjenengan lakukan atau kerjakan sebelum PI 6 ya. Ini yang pertama nanti jenengan mengunduh atau mendownload di LMS terkait feedback 360 derajat seperti di PI 3 kemarin ya. Dan nanti diserahkan atau dibagikan ke kepala sekolah ya. Terus rekan sejawat 5 sama apa itu menurut 5. Nanti juga panjenengan ada mengisi evaluasi diri dan juga nanti ada refleksi atau berbalik seperti itu di LMS hasil dari kuesioner yang sudah diisi oleh teman sejawat dan murid tadi. Kemudian nanti yang diisikan di situ di PI 6 nanti ini yang sendiri. Yang pertama, kemudian yang kedua nanti setelah ini panjenengan nanti mengadakan sejenis diskusi itu di sebuah forum di mana di situ nanti ada beberapa aktor ya bisa dari panjenengan ya kepala sekolah, kemudian ada guru, ada murid, ada orang tua seperti itu atau bisa juga tokoh setempat atau perwakilan gender itu yang terlibat dalam diskusi. Kemudian nanti diskusinya itu diskusi apa? Nanti panjenengan membahas terkait pemetaan aset. Jadi istilah itu diskusi bersama untuk menemukan aset apa yang ada di lembaga panjenengan yang sekiranya belum ditemukan seperti itu. Dari 7 tadi mungkin apakah sudah ada semuanya, apa perlu ditambah seperti itu. Kemudian nanti kegiatan tersebut nanti di video seperti itu diambil fotonya, kemudian ada lagu-lagunya, dan nanti dikirimkan ke saya. Jadi itu sebelum PI 6 itu sebelum PI mungkin ada pertanyaan? Untuk sementara kan belum ada berarti
apa namanya kan seperti rapat seperti itu gitu. Kita membahas seperti diskusi Diskusi. interaktif seperti itu. seluruhnya Komite, ada ada komite, komitenya juga ada foto atau video. dia foto sama video juga nanti ada fotonya juga. Intinya ada notulen fotonya itu dokumentasi lah, dokumentasi sama notulennya itu kan hasilnya apa, pernikahan hasilnya apa, ABC seperti itu mungkin ya. Terus nanti dikirim ke saya gitu. Jadi mungkin ada setempat ada kira-kira yang kayak kiai seperti itu juga bisa. Terus ada komite juga bisa. Jadi pokoknya selain guru dan mahasiswa juga ada gurunya. Mungkin untuk murid perwakilan kelas berapa yang bisa Muridnya juga muridnya mungkin berapa gitu yang pas kenal atau gimana mungkin nanti bisa diminta pendapat yang aktif seperti itu bisa. Dan ini sebelum yang tokoh masyarakat cukup satu gitu satu ya. bisa, dua bisa, monggo. Intinya kalau guru misalkan semuanya karena ini diskusi ya, diskusi dengan apa stakeholder yang ada sekolah ya, lebih banyak itu semua bisa mengikuti gitu. Nanti bisa ditentukan jawabannya kapan, itu juga nanti disampaikan ke teman-teman. Juni kemarin, ya sebenarnya PDM itu jadwalnya awalnya 12 Juni. Nah itu ternyata kemarin ada undangan PP itu dengan dinas itu ada rapor terkait persiapan K7 di Malang. Itu 4 hari Selasa, PP sama dinas pendidikan kan jadinya tadi baru disampaikan kayaknya diundur mungkin tanggal 15 sampai 23 terus otomatis nanti lokal karyawannya juga minggu. Tapi kalau lokal karya 5 insya Allah tanggal 31 ini mungkin itu bisa terkait hal yang perlu disiapkan. Dan nanti ketika P6 nanti ada perwakilan satu aktor yang saya wawancara seperti itu. Jadi satu bisa, dari orang tua bisa salah satu dari itu juga bisa salah satu aktor. Waktu diskusi tadi otomatis aktornya yang ada yang datang waktu kegiatan diskusi kita di salah satu. Jadi mungkin itu bisa terkait kegiatan kita pada hari ini. Semoga nanti setelah ini tentunya bisa bermanfaat ya, bisa memberi berkah untuk menegakkan pendidikan khususnya, dan panjenengan bisa lebih semangat untuk mengikuti kegiatan program Calon Guru Pemuda ini sampai lulus dan mungkin bisa bermanfaat dan memperoleh hasil yang memuaskan seperti itu bisa ya. Dari saya apabila ada kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Sama, maaf Bu kalau banyak kekurangan. Sami-sami.